mempersembahkan serial sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Sepasang Bolet Putih. Saur Sepuh dalam kisah Sepasang Bolet Putih. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Mereka sudah tahu. Sudah aku bilang, mereka orang-orang yang dijaya. Iya, lalu bagaimana ini sekarang? Tidak ada pilihan lain kecuali menyerang. Ya, baik. Serang! Serang, ayo! Murid-murid Padepokan Bukit Kapas yang jumlahnya 30 orang lebih itu dengan bersorak-sorai menyerang Garnis dan kawan-kawannya. Namun Garnis, Permadi, dan 3 Jawara adalah para pendekar utama. Dengan mantap mereka meladeni serangan-serangan tersebut. Murid-murid Padepokan Bukit Kapas itu semuanya memiliki kepandaian yang tinggi, bertempur dengan gesit dan cepat. Akan tetapi, walau bagaimanapun, mereka belum sebanding dengan Garnis dan kawan-kawan. Sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, murid-murid Kidanta yang gagah berani itu mulai berantakan. Korban mulai berjatuhan, roboh, dan terjungkal. Tetapi hal itu tidak membuat mereka takut, melainkan sebaliknya, mereka menyerang semakin ganas. Terpaksa Garnis dan kawan-kawan mengeluarkan jurus-jurus simpanannya yang ampuh. Murid-murid Padepokan Bukit Kapas itu benar-benar sudah nekat. Mereka bertarung dengan gigih sampai orang yang terakhir. Mereka sudah habis. Semuanya roboh, bergeletakan, tak satu pun yang masih berdiri. Gila. Kali ini mereka benar-benar nekat. Bertempur habis-habisan sampai habis sama sekali. Biasanya mereka selalu melarikan diri. Ya, 3 kali mereka menyerang kita dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan selalu melarikan diri kalau terdesak. Tapi kali ini tidak. Ya. Mungkin mereka sudah tidak bisa lagi meloloskan diri. Sebab kita sudah memasuki daerah padepokan mereka. Iya, tapi untunglah. Kita tidak membunuh mereka, hanya membuat mereka pingsan saja. Dan nanti kalau mereka sudah sadar bangun dari pingsan, aku rasa mereka tidak akan berani lagi menyerang kita. Iya. Sekarang kita tinggal mencari gurunya, yaitu Kidanta. Ayo, sekarang kita jalan terus. Ayo. Kidanta, murid-muridmu sudah habis, dibantai oleh Garnis dan kawan-kawannya. Ya, walau bagaimana, murid-muridku bukan tandingan mereka. Aku menyuruh mereka bertempur begitu rupa untuk melatih mereka supaya tidak gampang menyerah di dalam menghadapi lawan yang tangguh. Untunglah Garnis dan kawan-kawannya itu bukan para penjahat yang kejam. Mereka tidak membunuh sehingga murid-muridmu tak satu pun yang mati. Mereka hanya pingsan saja. Coba, kalau mereka berhati kejam, kau akan menderita. Murid-muridmu mati semuanya. Karena aku tahu Garnis dan kawan-kawannya itu bukan tokoh yang kejam, maka aku tidak khawatir menyuruh murid-muridku bertarung habis-habisan. Tapi sekarang mereka terus bergerak ke sini, mencari kita.
tidak gampang untuk bisa sampai ke padepokan ini. Mereka harus melalui tahap demi tahap yang semakin berat dan berbahaya. Kau membuat jebakan? Bukan. Tapi aku banyak memiliki murid-murid lain yang jauh lebih tinggi hebatnya dari murid-muridku yang tadi. Oh ya? Mereka sudah berdatangan sejak beberapa hari yang lalu. Berdatangan? Ya. Apakah mereka tidak tinggal di sini? Ya. Mereka tinggal di tempatnya sendiri-sendiri. Tersebar di mana-mana. Maksud Kidanta, mereka bekas murid? Benar. Aku mendirikan padepokan ini sudah lama sekali. Belasan tahun yang silam. Sehingga sudah banyak muridku yang sudah jadi. Lantas mereka pergi mengembara. Dan sekarang, karena aku sedang menghadapi lawan yang hebat, mereka berdatangan untuk membantu aku. Iya. Nah, itu dia. Pasti itu padepokan Bukit Kapas. Iya, pasti. Iya, sebab ada sebuah rumah panggung yang besar. Dan beberapa rumah panggung lainnya di sekitarnya. Rupanya di sana itu letaknya padepokan Bukit Kapas. Ayo kita gempur. Ayo. Hati-hati, jangan sembrono. Sebab Kidanta pasti sudah mempersiapkan penyambutan bagi kita. Iya, murid-murid padepokan yang tadi menyerang kita, kepandaiannya masih rendah. Jadi aku yakin, padepokan itu masih memiliki murid-murid yang ilmunya tinggi, yang disimpan dan disiapkan untuk menyambut kedatangan kita. Iya. Ayo, kita maju. Tapi hati-hati. Iya. Ya. Sudah dekat, tapi belum ada tanda-tanda yang berbahaya. Oh, belum. Tapi sebentar lagi akan datang. Selamat datang orang-orang gagah. Oh, benar kataku bukan? 3 orang laki-laki bertampang seram berdiri tegak menghadang kita di depan sana. Suaranya bergema, menunjukkan bahwa mereka memiliki tenaga dalam yang hebat. Mereka menggertak kita dengan memamerkan tenaga dalam. Orang-orang Madangkara memang ulet. Mereka jauh-jauh datang ke sini hanya untuk mencari pertarungan. Kami tidak akan datang ke sini. Kalau kalian, terutama ketua padepokan Bukit Kapas ini, Kidanta, telah melakukan kesalahan pada kami. Itu urusan pribadi guru kami. Kami hanya tahu bahwa kami harus mengusir kalian. Berdebah. Usirlah kami, kalau kalian mampu. Baik. Datana, Darana. Ya. Mari kita mengukur kehebatan orang-orang Madangkara. Ya. Jalak Harupat, Jalak Tandang, Jalak Satar. Ya. Beres. Mereka bertiga. Kalian juga bertiga. Lawanlah mereka. Beres. Kalian bertiga murid-murid padepokan Bukit Kapas yang tidak ada apa-apanya. Iya. Nah, mereka sekarang mau bertarung dengan mempergunakan ilmu kadikcayaan. Iya. Ketiga murid padepokan Bukit Kapas itu nampaknya akan mempergunakan ilmu yang sama. Ketiga jawara juga sama. Nah, mereka sama-sama akan mempergunakan ajian tapak saketi. Mampuslah kalian semuanya. Kita yang menang. Ya, kita yang menang. Ajian tapak saketi yang kita miliki lebih hebat dari ilmu kadikjayaan yang mereka pergunakan. Iya. 3 jawara? Ya. Bagus. Kalian berhasil memenangkan pertarungan. Tapi kami terpaksa membunuh mereka. Apa boleh buat?
Dalam pertarungan yang sama-sama mempergunakan ilmu kedikjayaan, akan sulit sekali menghindarkan maut. Betul, Den Ayu. Sekarang, kita jalan terus, mendekati padepokan. Baik, Den Ayu. Kita sudah dekat sekali. Hanya tinggal beberapa langkah lagi ke rumah padepokan. Iya, dan kita sudah sampai di lapangan kecil di pelataran depan padepokan. Suara apa itu? Sepertinya suara cambuk. Ya, suara cambuk. Orangnya belum kelihatan. Berarti masih jauh. Tapi suara cambuknya sudah terdengar. Keras sekali lagi. Iya, orang itu memiliki tenaga yang hebat. Dapat mengayunkan cambuk dengan mengeluarkan suara yang keras. Nah, itu orangnya muncul dari belakang padepokan. Pantas suaranya menggelegar. Cambuknya besar sekali dan panjang. Ya, orangnya tinggi besar. Melihat orang itu, aku jadi ingat Kunti. Kalau ada Kunti, bisa ramai. Sebab Kunti senjatanya juga cambuk. Siapa yang bernama Garnis? Maju. Keparat. Orang itu langsung menantang aku. Den Ayu, saya saja yang maju. Jangan Jalak Harupat. Dia menantang aku. Lagi pula, aku ingin menguji cambuknya dengan senjataku, selendang kuning. Hati-hati, Garnis. Orang itu kelihatannya sangat kejam. Iya, Permadi. Aku Garnis. Ayo, kita bertarung. Hati-hati. Aku dengar kau jago mendangkara. Tapi kau tidak akan ada apa-apanya dengan aku, si Gumpal. Jago cambuk nomor 1. Aku juga punya senjata seperti itu. Ini, selendang kuning. Sekali sabet, selendang kau itu pasti robek. Iya. Ya, wah, lamban. Iya, kaku. Badannya saja yang tinggi dan besar. Dan mukanya serem, tapi gerakannya lamban. Jauh sekali dengan Garnis yang lincah dan cepat. Iya, kalau begitu caranya, tidak akan lama lagi dia pasti akan roboh. Pasti. Nah, baru 20 jurus dia sudah terdesak. Ya, rambutnya mulai kacau. Mampus kau, Gumpal. Cambuknya lepas terpental jauh sekali. Disambar oleh selendang kuning Garnis. Lihat, kepalanya ditendang oleh Garnis sampai terjungkal. Bangun, atau aku sabet kepalamu pakai selendang kuning biar pecah. Garnis, awas Garnis! Keparat, ada serangan gelap lagi. Iya, kita diserang oleh hujan pisau. Puluhan pisau-pisau kecil berterbangan, meluncur cepat sekali. Datang dari segala arah. Rupanya murid-murid padepokan Bukit Kapas ini senang sekali melakukan serangan sambil bersembunyi. Dasar pengecut. Hai, 10 orang laki-laki berdiri berjejer. Ya, pasti mereka yang tadi menyerang kita dengan lemparan pisau-pisau kecil. Nah, sebab lihat di pinggang mereka banyak sekali bergantungan pisau-pisau kecil. Tunggu dulu. Jangan diserang. Tunggu sampai mereka menyerang lebih dulu. Serang!
10 orang murid padepokan Bukit Kapas yang bersenjatakan pisau lontar menyerbu dengan garang sambil melempar-lemparkan pisau mereka. Garnis, Permadi, dan 3 jawara berkelebat-kelebat menghindari puluhan pisau yang menyerbu bagaikan hujan. Dengan selendang kuning yang ampuh, Garnis berhasil merontokkan setiap pisau yang mendekat. 3 jawara mempergunakan pedang untuk menangkis pisau-pisau itu. Sedangkan Permadi yang tidak pegang senjata apapun cukup mengandalkan kelincahan ilmu meringankan tubuhnya yang sempurna. Permadi mulai beraksi. Tangannya dengan cepat menangkap 2 buah pisau yang meluncur kepadanya. Lalu dengan cepat pula dilemparkan kembali kepada lawannya. Maka tidak ayal lagi, 2 orang lawan menjerit terjungkal dengan pisau tertancap di leher. Bagus, Permadi. Itu cara yang terbaik. Habiskan mereka. Betapa terkejutnya kelompok penyerang itu. Mereka tidak menduga sama sekali kalau orang-orang Madangkara yang mereka serang ternyata bisa mengembalikan serangan mereka. Tetapi terlambat karena Garnis dan 3 jawara dengan cepat meniru perbuatan Permadi, menangkapi pisau-pisau yang berterbangan lalu melemparkannya kembali dengan kecepatan yang berlipat ganda. Maka tak ayal lagi, semuanya tersungkur dengan pisau tertancap di leher mereka, pisau milik mereka sendiri. Ya, senjata makan tuan. Berhasil mengalahkan mereka. Tapi kemenangan masih jauh. Sebab Kidanta dan Adipati Pulungan belum berhasil kita ringkus. Mudah-mudahan mereka tidak melarikan diri. Sehingga perkara ini bisa cepat selesai. Iya. Sebab mungkin murid-muridnya yang lain masih ada yang memiliki tingkat kepandaian yang lebih tinggi. Yang akan menguji kita. Iya. Setan alas, kalian harus mati semuanya. Kalian harus mati semuanya. Setan alas, setan alas, setan alas, kalian harus mati semuanya. Kalian harus mati. Itu yang orangnya. Kidanta? Benar. Laki-laki tua yang berdiri di depan pintu rumah padepokan itu adalah Kidanta, ketua padepokan Bukit Kapas yang kita cari-cari. Ah, itu dia Adipati Pulungan. Iya, Adipati Pulungan benar-benar ada. Pemberontak, pengecut. Kidanta dan Adipati Pulungan keluar dari dalam rumah padepokan. Berarti murid-muridnya sudah habis. Iya, betul. Semua muridnya tidak ada lagi yang dapat diandalkan bisa mengalahkan kita. Siap, teman-teman. Kidanta dan Adipati Pulungan sudah turun dari rumah panggung itu dan berjalan menuju ke sini. Iya. Kita akan melakukan pertarungan yang terakhir dan paling menentukan. Setan alas, Garnis. Seharusnya kau aku bunuh sejak dulu. Kau terkutuk membunuhi murid-muridku. Kenapa kau tidak lakukan sejak dulu? Dan kenapa kau menyuruh murid-muridmu? Bukankah kau sendiri bisa langsung berhadapan dengan aku? Setan alas! Rupanya kau seorang penakut. Untuk bisa menghadapi aku, kau mengulur-ulur waktu. Supaya kau bisa meningkatkan ilmu terlebih dahulu. Sampai kau merasa sanggup menandingi aku. Jangan besar kepala, bocah Edan. Hari ini kau akan tahu. Aku Kidanta yang akan menghancurkan kau. Garis, singa betina dari Madangkara. Akulah Deni. Ih! Dan kau Adipati Pulungan. Kali ini, jangan harap kau bisa meloloskan diri. Kau banyak mulut, Garnis. Sebelum kau bisa menyentuh aku, kau sudah mati oleh Kidanta. Berdebah. Den Ayu, biar saya dulu yang maju, Den Ayu. Jangan, dia musuh besarku. Lebih baik saya dulu. Sebab dengan begitu, Den Ayu akan bisa mengukur sampai di mana kehebatan dia. Benar, Garnis. Kita harus memberikan kesempatan kepada para jawara untuk mengukur kehebatan Kidanta. Iya, baiklah.
Kidanta. Kau tidak akan bisa menyentuh Den Ayu Garnis sebelum melangkai mayatku. Kau Jawara? Ya, aku Jawara dari Madangkara. Jala Harupat namaku. Ya. Boleh. Memang sudah lama aku ingin mencoba kehebatanmu Jawara dari Madangkara. Yang terkenal itu. Bagus. Sekarang kau akan merasakannya. Dah, majulah tiga-tiganya sekaligus. Kurang ajar, tua bangka. Sombong benar kau. Sama aku sendiri, kau belum tentu menang. Kau akan mampus. Ya! Bukan main. Betapa mudahnya Kidanta menghindari serangan Jalak Harupat. Hanya dengan sedikit memiringkan badan, maka pukulan Jalak Harupat yang keras dan cepat itu bisa lolos. Dia memang memiliki jurus yang tinggi. Rupanya Jalak Harupat sudah tahu. Kali ini dia berhadapan dengan lawan yang tangguh. Maka langsung saja dia mengeluarkan jurus-jurus tingkat tinggi. Tapi Kidanta nampak tenang-tenang saja. Iya. Jalak Harupat berkelebat-kelebat ke sana kemari. Tapi Kidanta tetap tenang. Berdiri tegak di tempat. Dan hanya kedua tangannya saja yang bergerak. Pertarungan sudah melewati 50 jurus. Jalak Harupat belum bisa merobohkan Kidanta. Bahkan menyentuhnya sedikit saja tidak bisa. Iya, serangan Jalak Harupat yang gencar dan cepat tak pun bisa mengalahkan Kidanta. Bahkan sebaliknya, Jalak Harupat mulai kewalahan. Jalak Harupat roboh. Ya, dia terjungkal, terkapar di tanah. Hebat. Dengan gerakan yang sulit diduga, tangan kiri Kidanta berhasil memukul pundak Jalak Harupat sampai terlempar. Pukulannya itu mengandung tenaga dalam yang hebat. Jawara dari Madangkara hanya segitu saja. Memalukan. Hai, Kidanta! Kepala! Kubunuh kau! Kupecahkan kepalamu, Kidanta! Tandan dan Jalak Satar menerjang, menyerang Kidanta. Mereka marah melihat Jalak Harupat roboh. Jalak Tandan dan Jalak Satar yang sangat marah melihat temannya roboh langsung menyerang dengan jurus-jurus maut. Namun Kidanta meladeninya dengan tenang. Sementara mereka bertarung, Jalak Harupat yang tadi roboh sudah sadar dari pingsannya. Pukulan telak Kidanta yang mengenai pundaknya ternyata tidak terlalu berbahaya, sehingga dengan cepat dapat disembuhkan. Lihat Permadi, Jalak Harupat sudah kuman, sudah berdiri kembali. Tadi dia hanya pingsan saja, tidak mengalami cedera yang besar, hanya lecet sedikit saja. Tandang dan Jalak Satar bertarung dengan Kidanta. Aku harus membantu mereka. Teman-teman, kita bunuh si tua bangka itu. Melihat kedua temannya sedang bertarung, Jalak Harupat segera melibatkan diri ke dalam kancah pertarungan. Maka pertarungan itu menjadi semakin hebat. Didorong oleh 3 orang jawara yang memiliki ilmu tinggi, tidak membuat Kidanta gugup atau kelabakan, melainkan dengan tenang dan mantap dapat meladeni setiap serangan yang datang. Bahkan tidak jarang sering melakukan serangan yang berbahaya. Pertarungan
yang mempergunakan jurus-jurus tingkat tinggi itu semakin lama semakin cepat. Semuanya sudah mengeluarkan simpanan pada tingkat tertinggi. Dan kala itulah Kidanta memperlihatkan keunggulannya, bahwa dia lebih tinggi dari 3 orang jawara yang mengeroyoknya. Tiga orang jawara dari Madangkara roboh. Benar-benar hebat Kidanta, ketua padepokan Bukit Kapas itu. 3 orang jawara yang berilmu tinggi dapat dirobohkan. Aku harus maju. Jangan dulu, Garnis. Pertarungan belum selesai. Parah. Parah juga si tua bangka itu. Kita bunuh dia dengan ajian tapak sakti. Kita harus menggunakan ilmu kadikjayaan. Ya, ayo mulai. Kalian mau mempergunakan ilmu kadikjayaan? Boleh. Aku ladeni. Ilmu tangan kosong kau memang hebat, tua bangka. Tapi cobalah ajian tapak sakti. Boleh. Aku tahan dengan ilmu tata karang. Yap. Sudah aku duga. Ketika jawara pasti akan mempergunakan ilmu kadikjayaan, yaitu ajian tapak sakti. Kidanta juga sudah mengambil ancang-ancang akan mengeluarkan ilmu kadikjayaan. Tadi aku dengar namanya ilmu tatar karang. Pasti ilmu yang tinggi. Tiga jawara terkapar, semua tergeletak di tanah. Ajian tapak sakti yang dibangga-banggakan itu ternyata tidak ada apa-apanya. Mati. 3 jawara tewas. Kidanta, Apa? kau sudah tidak bisa diampuni lagi. Kau membunuh 3 orang jawara dari Madangkara. Kau harus bertanggung jawab. Kau harus dihukum mati. Kenapa kau harus marah? Kau dengan seenaknya membunuh murid-muridku. Nah, adil bukan kalau aku membunuh para jawara Madangkara? Persetan. Jangan banyak ngomong. Garnis menjadi sangat murka melihat 3 orang jawara tewas. Lalu dia menyerang Kidanta dengan senjatanya yang menakutkan, yaitu senjata rahasia bintang besi. Kidanta diberondong oleh bintang besi, berjepalitan mengerahkan ilmu meringankan tubuh, menghindari serangan yang deras dan gencar, bagaikan hujan badai. Karena merasa kewalahan, Kidanta mengeluarkan senjata, yaitu sebuah tongkat besi yang kecil. Maka dengan tongkat besinya itu, Kidanta tidak mengalami kesukaran lagi di dalam menangkis serangan hujan bintang besi. Tongkat besi kecil di tangan Kidanta berputar cepat sekali, bagaikan kincir angin, melindungi seluruh tubuhnya dari serangan bintang besi. Maka sampai semua bintang besi yang dilontarkan Garnis habis sama sekali, dan tidak satupun yang mengenai tubuh Kidanta. Gila. Sampai semua persediaan senjata bintang besi habis. Tidak satu pun yang bisa mengenainya. Sudah habis. Ayo, keluarkan lagi kalau masih ada. Ayo. Parah. Kau mau mempergunakan selendang? Jangan banyak mulut, Kidanta. Selendang kuning ini yang akan mematahkan tulang rusukmu. Aku ladeni.
Selendang sutra yang berwarna kuning, senjata kebanggaan Garnis, meliuk-liuk bagaikan ular kobra yang ganas dan berbisa, mengurung dan menyerang Kidanta dengan garang. Kidanta sadar bahwa senjata yang hanya berupa selendang itu sangat ampuh, maka kini dia tidak berani gegabah. Dengan cepat tongkat besinya berkelebat-kelebat. Selendang kuning yang bagaikan ular kobra itu terus mengurung Kidanta dengan kejar, sedangkan tongkat besi senjata Kidanta berkelebat dan mematuk-matuk bagaikan paruh elang yang ganas menyerang Garnis di tempat bagian tubuhnya yang lowong. Pertarungan itu berlangsung sampai lama dan belum ada tanda-tanda siapa yang bakal unggul. Kedua-duanya sama cepat dan sama-sama ganas. Nampaknya pertarungan itu seimbang, akan tetapi lambat laun mulai terlihat Kidanta mulai mengendor. Baik serangan ataupun pertahanannya tidak secepat dan seganas semula. Itu dikarenakan perbedaan usia yang menyolok. Garnis yang muda dan segar bukan tandingan Kidanta yang sudah tua dan cepat merasa letih. Bukan main. Garnis memang hebat. Senjatanya selendang kuning yang hanya terbuat dari kain sutra yang halus dapat berubah menjadi senjata yang dahsyat. Senjata Kidanta, tongkat besi, lepas dari tangannya terlempar disabet oleh selendang kuning. Dan perutnya kena tendang dengan telak sehingga dia tersungkur ke tanah. Menyerah atau mau melanjutkan pertarungan? Bocah edan, terimalah kematianmu. Oh, kau mau mempergunakan ilmu kedikjayaan? Baik, aku ladeni. Wah, Kidanta rupanya sudah marah sekali. Dia akan membinasakan Garnis dengan ilmu kedikjayaan. Aku tidak tahu ilmu apa yang akan dikeluarkan oleh Garnis. Dia hanya menyilangkan selendang kuning di depan dadanya. Kidanta yang mengerahkan ajian tatar karang menerjang dengan dahsyat. Garnis bertahan dengan cara menyilangkan selendang kuning di depan dadanya. Ketika benturan terjadi, Garnis terdorong beberapa langkah ke belakang, sedangkan Kidanta terlempar, berguling-guling, terbanting lalu terkapar di tanah dan tewas. Adipati Pulungan yang sejak tadi memperhatikan jalannya pertarungan dari jauh, diam-diam menyelinap, kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Setelah agak jauh, kemudian kabur, melarikan diri dengan mengerahkan ilmu lari cepat. Tetapi Adipati Pulungan tidak tahu bahwa semua gerak-geriknya tidak pernah luput dari pengawasan Permadi yang berada di tempat jauh.
sudah berada jauh sekali dari padepokan Bukit Kapas. Garnis tidak mungkin mengejar aku. Sebab dia tidak melihat aku pergi. Dia sibuk bertarung dengan Kidanta. Gadis itu benar-benar dikjaya. Kidanta yang ilmunya sangat tinggi bisa dikalahkan. Lebih baik aku istirahat dulu. Aku istirahat dulu di sini. Mau kemana, Kanjeng Adipati Pulungan? Siapa itu? Suaranya terdengar dekat sekali. Tapi orangnya tidak ada. Aku ada di sini. Kau temannya Garnis? Ya. Mau apa kau? Mau menghalangi kau supaya tidak lari terlalu jauh. Siapa kau? Dan apa pedulimu, Aku Permadi. Dan tentu saja aku tidak akan membiarkan kau lepas dari cengkraman Garnis. Ke barat? Ternyata kau seorang yang hebat, Adipati Pulungan. Kau memiliki ilmu lari cepat yang sempurna. Kau bisa berlari secepat kilat. Tapi sayang, kali ini kau berhadapan dengan aku yang 2 kali lebih cepat dari kau. Sehingga kemanapun kau lari, kau tidak akan bisa meloloskan diri dari cengkramanku. Setan! Sombong benar kau. Kau belum tahu siapa aku, Adipati Pulungan. Adipati Pulungan tidak terlalu takut kepada Permadi karena dianggapnya pasti lebih rendah tingkat ilmunya dari Garnis. Maka dengan cepat dia menyerang dengan jurus-jurus maut, maksudnya agar bisa lebih cepat dibereskan. Tetapi Adipati Pulungan terkejut. Permadi yang dianggapnya tidak terlalu hebat ternyata dengan mudah bisa mematahkan semua serangannya. Bagaimana, Kanjeng Adipati? Gila. Hanya dalam 30 jurus aku kalah. Hebat benar jurus-jurus tangan kosongnya. Kau masih harus belajar lagi selama 10 tahun untuk bisa menandingi aku, Adipati Pulungan. Aku akui kau hebat, tapi kau memiliki watak yang sombong. Yes. Kau mencabut keris. Silahkan. Kau mau pakai senjata apa saja, bebas. Aku pakai tangan kosong saja. Cabut senjatamu, manusia sombong. Ayo cabut. Aku tidak membawa senjata. Lagi pula kalau hanya untuk menghadapi kau tidak perlu pakai senjata. Cukup pakai 1 tangan saja. Tangan kiri. Setan belang. Kesombonganmu sudah melewati batas. Aku putuskan lehermu. Permadi membuktikan kata-katanya. Dia hanya mempergunakan 1 tangan. Hanya tangan kirinya saja yang berkelebat-kelebat menangkis serangan, sedangkan tangan kanan dan kedua kakinya diam saja. Betapa marahnya Adipati Pulungan merasa dihina, dianggap remeh sedemikian rupa, lalu melipat gandakan serangan menjadi 2 kali lebih cepat dan lebih ganas. Mampus kau! Tetapi Permadi benar-benar luar biasa. Menghadapi serangan yang gencar, tidak beranjak sedikit pun, tetap berdiri di tempat, kedua kakinya diam dan tegak, tangan kanannya dilipat ke belakang, jadi hanya tangan kiri saja yang bergerak. Benar kataku bukan? Hanya dengan 1 tangan, tangan kiri, kau kalah. Apalagi kalau aku mempergunakan 2 tangan, mungkin kau akan cepat mampus.
Luar biasa, dengan gerakan laksana kilat yang sulit diikuti oleh mata, tangan kiri Permadi mencekram tangan Adipati Pulungan, dipetot lalu dibanting. Keris ampuh senjata andalannya terlempar, sedangkan tubuhnya melambung ke atas, kemudian terbanting, berdebum ke tanah. Udaranya segar sekali. Setelah pintu jendela aku buka, aku bisa melihat hampir separuh dari ibu kota Madangkara. Mereka sedang sibuk untuk menyambut keramaian penyambutan Prabu Wanapati kepada Permadi dan Gardis yang telah berhasil memenangkan peperangan. Loh, itu si Kentor dan Mamut. Mereka para pekerja Permadi masuk ke kedai minum. Aku ingin mengetahui apa yang akan dibicarakan di sana. Ini pun merupakan awal langkahku. Aduh, Bang. Abang jangan mabuk di sini, Bang. Jangan, Bang Kentor. Apa? Mabuk? Aku tidak pernah mabuk. Kalau aku mabuk, maka kedai ini akan aku hancurkan. Iya, baik Bang. Bang Kentor dan Bang Mamut tidak mabuk ya? Wah, biasanya kalau minum-minum begini sedang mendapat hadiah ya Bang ya? Apa? Hadiah? Kau ini taunya hanya hadiah saja. Apa telingamu belum mendengar berita? Belum Bang. Berita apa sih Bang? Berita tentang kerajaan Madangkara? Iya. Kau ini benar-benar tuli. Tuli dia, tuli. Kamu sudah ketakutan ya aku bentak. Sebenarnya aku ini kan orang baik ya. Kok sampai membentak-bentak kamu? Tapi tidak apa. Tapi tidak apa. Nanti kalau Juragan Permadi jadi dianugerahi oleh Prabu Wanapati, maka kami berdua ini akan naik pangkat. Ya, naik pangkat. Setidak-tidaknya jadi mandor. Aduh, kalau jadi mandor, nanti saya akan jualan di tempat abang bekerja ya. Tentunya akan mendapatkan borongan ya Bang ya. Nah, kuli-kuli yang bekerja sama Bang Kentor, Bang Mamut kan banyak. Jadi saya tidak usah berjualan di pinggir penginapan seperti ini. Aku akan mendengarkan pembicaraan mereka dari balik bilik kedai ini. Mudah-mudahan mereka tidak akan tahu kalau Widura ada di sini. Iya. Kau memang cerdik. Kau memang cerdik. Pokoknya kalau Juragan Permadi sudah diakui sebagai panglima perang yang tangguh di Madangkara, nah, maka kami berdua akan mendapat kehormatan. Nah, kau tentu akan ikut merasakannya. Dan sekarang kau harus bersabar dulu. Bersabar dulu, karena kami berdua belum bayar dulu, alias ngutang. Nanti kalau sudah punya uang, tentu akan kami bayar 2 kali lipat dari harga sekarang. Iya tidak, Tor? Oh, bagaimana ya? Saya bisa bangkrut, Bang. Ngutang dulu. Apa? Kenapa jadi mencabut golok, Bang? Jangan, Bang. Enggak. Saya tidak apa-apa kok, Bang. Untuk itu kau jangan banyak bicara. Kau jangan meremehkan juragan kami. Kalau sudah mendapat gaji, tentu akan aku lunasi. Yang penting sekarang ini senang. Iya nggak, Tor? Senang. Nanti kalau bulan purnama penuh, Juragan Permadi dan Den Ayu Garnis akan mendapat anugerah dari Raja Madangkara karena telah berhasil menghancurkan pemberontakan di Kadipaten Pulungan. Jadi Permadi dan Garnis akan mendapat anugerah dari Prabu Wanapati. Tapi apakah Permadi itu benar-benar orang dari Bantam Kirang
bukan dari Kuntala. Waktu penganugerahan, waktu purnama penuh, waktunya sangat singkat. Aku harus mencari bukti kalau dia bukan orang dari Kuntala. Sudah sore, ayo Mut, kita pulang. Baiklah, untuk pembayarannya besok atau lusa. Baiklah Bang, asal jangan lupa saja ya. Tidak. Ngomong-ngomong, Juragan Permadi itu Dikjaya ya Bang? Dik Jaya. Bisa menghancurkan Kadipaten Pulungan? Iya tentu. Siapa dulu? Beliau itu kan juraganku. Percuma saja kami mengabdi kepada Juragan Permadi kalau tidak bisa apa-apa. Misalnya kalau bertarung suka kalah. Sudah, aku tinggal dulu. Iya, dan pokoknya kalau Juragan Permadi sudah menjadi orang kepercayaan Prabu Wanapati, rakyat akan tenang, aman, dan makmur. Apa Juragan Permadi bisa bercocok tanam? Kok bisa memakmurkan negeri ini? Hush. Juraganku bukan petani, tapi dari keturunannya orang kaya raya. Sebenarnya Juragan Abang itu dari mana? Dulu bukannya dari Madangkara ya Bang? Kau saja yang mengatakannya. Awas, hati-hati. Siapa tahu ada yang memperhatikan pembicaraan kita, Tor. Tenang saja. Juraganku berasal dari Bantam Girang. Putranya seorang yang kaya raya. Kaya raya. Aku telah banyak sekali mendengar pembicaraan mereka. Ya, mereka cerita tentang kehebatan Permadi dan dari mana dia berasal. Tapi aku curiga, kenapa mereka saling berbisik sewaktu akan mengatakan asal-usul Permadi. Oh, kalau aku sergap dan kusuruh untuk mengatakan yang sebenarnya, belum tentu berhasil. Bahkan aku tidak akan dihargai. Di samping itu, malah akan menimbulkan kekacauan di Madangkara. Biarlah mereka pergi dahulu dari kedai itu. Setelah itu, aku masuk sana. Sampurasul. Rampes. Silahkan. Aduh, mari Tuan. Mau minum atau mau makan, Tuan? Ada air jahe? Oh, air jahe? Ada. Sebentar, Tuan. Saya akan tuangkan buat Tuan. Ya. Baru saja saya membuatnya di tempat ini. Iya. Anu Tuan. Kelihatannya Tuan ini pendatang baru ya, Tuan? Maksud saya bukan orang Madangkara. Memangnya kenapa? Karena saya baru kali ini melihatnya. Dua orang tadi itu siapa? Seperti aku pernah melihatnya. Bukankah Kentor dan Mamut? Iya, benar Tuan. Rupanya Tuan pernah mengenalnya ya. Tuan, mereka itu pekerja Juragan Permadi yang di waktu purnama nanti akan dianugerahi tanda jasa atas kemenangannya menghancurkan musuh, memadamkan pemberontakan di Kadipaten Pulungan. Wah, kalau nanti Juragan Permadi sudah menjadi orang kepercayaan Prabu Wanapati, maka kedua orang tadi akan menjadi mandor, menjadi orang terhormat katanya, Tuan. Oh, begitu. Sebenarnya Permadi itu orang dari mana? Aku pernah mendengar bukan orang Madangkara. Apa betul itu? Apa bukan orang Kuntala? Bukan, Tuan. Kata Bang Kentor dan Bang Mamut, Juragan Permadi itu orang dari Bantam Girang. Tapi sewaktu akan mengatakan, mereka berbisik-bisik terlebih dahulu. Oh, begitu. Mungkin ada yang dirahasiakan ya? Mana saya tahu, Tuan. Sebenarnya ada apa sih Tuan menanyakan asal-usul Juragan Permadi? Tidak apa-apa. Hanya ingin tahu saja. Dia hebat. Untuk itu Madangkara sekarang telah ramai. Di mana-mana dipasang umbul-umbul.
seperti menyambut kedatangan panglima perang yang menang di medan laga saja. Iya Tuan, Juragan Permadi dan Ayu Garnis kan disebut sepasang walet putih. Iya. Apalagi Tuan, mereka itu sudah berhasil memadamkan pemberontakan. Sudah sepantasnya kalau disambut oleh rakyat Madangkara dengan luapan rasa gembira. Tuan sebenarnya siapa ya? Orang-orang menyebutku Widura. Sudah ya? Seperti orang yang sedang mencari keterangan saja. Hanya minum air jahe, memberiku uang begini banyak. Tadi namanya Widura. Wah, siapa tahu dia orang yang sedang menyelidiki Juragan Permadi. Juragan Permadi kan hebat, sakti, dan kaya raya lagi. Aku akan mengatakannya kepada Bang Kentor dan Bang Mamut kalau mereka datang kemari lagi. Lihat taksi, persiapan penyambutan untuk Permadi sudah mulai dikerjakan. Di sana sini dipasang umbul-umbul, menambah semarak suasana saja ya. Dan aku tidak mengira kalau Permadi akan disambut seperti ini. Hei, lihat, bukankah itu Kakang Widura? Iya, benar, itu Kakang Widura. Dia menuju ke selatan. Kakang! Kakang Widura! Wah, rupanya kalian sedang sibuk memandori ya? Tidak, kami cuma sedang jalan-jalan. Katanya Kakang Widura sudah pulang ke Blambangan, tapi kau masih berada di sini? Ada sesuatu yang lupa yang belum disampaikan kepada Rai Bentar. Oh, pantas. Memacu kuda menuju ke selatan. Rupanya mau ke Jamparing. Iya, saya mau ke Jamparing menemui Rai Bentar. Tapi apakah Rai Bentar berada di rumah? Siang ini ada, tapi nanti sore mungkin mau pergi ke keraton. Baiklah, kalau begitu segera saya ke sana. Iya, Kakang. Kelihatannya ada sesuatu yang sangat penting yang akan disampaikan oleh Kakang Widura kepada Kakang Bentar. Iya, nampaknya terburu-buru. Kalau tidak penting sekali, tidak mungkin dia membatalkan pulang ke Blambangan. Apakah mungkin ada hubungannya dengan Permadi? Sebab, walau bagaimana, Kak Garnis semakin erat dengan Permadi. Jadi, Kakang Widura mempunyai rasa cemburu atau bahkan kebencian kepada Permadi. Iya ya, mungkin juga. Oh, Kakang Widura. Iya. Mari Kakang, mari. Duduklah Kakang. Terima kasih. Kelihatannya Kakang ada keperluan yang sangat penting. Bukankah waktu itu Kakang Widura telah meninggalkan Madangkara kembali ke Blambangan? Benar, Rai Bentar. Tapi perasaan saya sangat tidak enak. Apa Kakang selalu memikirkan Madangkara atau Kak Garnis? Bukan, Rai Bentar. Tapi tentang Permadi. Oh. Tapi Rai Bentar jangan salah terka. Saya kembali ke Madangkara bukan karena rasa cemburu terhadap Permadi. Sama sekali bukan. Tapi saya belum yakin kalau Permadi itu bukan orang Kuntala. Bila ternyata benar-benar dia orang Kuntala, maka sayalah orang pertama yang akan menghadapinya. Kenapa begitu Kakang Widura? Bukankah Kakang sendiri bukan orang Madangkara? Ya, saya memang bukan orang Madangkara. Tapi terdorong kecintaan saya kepada Madangkara. Saya tidak ingin Madangkara yang besar terkecoh oleh perihal yang kecil dan sepele. Iya, alangkah memalukan kalau sampai hal itu terjadi. Madangkara akan menjadi cemoohan, menjadi bahan ejekan yang menyakitkan hati. Kakang. Iya. Tapi untuk membuktikan hal itu, bukan pekerjaan mudah. Benar, Rai Bentar. Tapi saya bertekad untuk mencari bukti-bukti yang benar. Apakah Permadi itu orang Bantam Girang atau orang dari Kuntala? Kalau begitu, selidikilah dulu Kakang. Sebelum purnama penuh, Kakang harus sudah mendapatkan keterangan tentang asal-usul Permadi. Kakang Wanapati bisa saja membatalkan rencananya, asalkan kecurigaan itu mendapatkan bukti yang benar dan bisa dipercaya. Baiklah, saya akan segera mencari bukti-bukti yang bisa menunjukkan asal-usul Permadi. Terima kasih atas jeripayah Kakang Widura. Dan sementara itu, saya pun tidak akan berpangku tangan. Saya pun akan menyelidiki kebenaran dari semua ini. Kita harus bisa mendapat kepastian sebelum waktu purnama penuh. Karena pada waktu itu, Prabu Wanapati sudah akan memberikan anugerah penghargaan kepada Permadi. Jadi kita harus melakukan gerak cepat.
Betul, Kakang Widura. Bangun. Pagi-pagi sudah tidur lagi. Setelah kekenyangan terus tidur. Konyol kamu. Ada berita penting. Ada apa sih? Ada duit banyak. Duit banyak. Siapa yang bilang duit? Ada berita penting, bukan duit. Makanya matanya dibuka dulu. Jadi telinganya bisa mendengarkan berita yang jelas. Perut kenyang memang membuat ngantuk, Thor. Tadi makan pakai apa ya, Thor? Aku tidak akan cerita soal makan, tapi soal Widura. Widura? Iya. Kenapa? Widura mati? Syukurlah kalau sudah mati. Bukan mati, tapi datang lagi ke Madangkara. Bukankah Juragan Permadi pernah cerita bahwa Widura itu sudah pulang ke Belambangan? Kenapa sekarang dia datang lagi? Wah, ini baru berita penting, Thor. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan, Thor? Kita laporkan pada Neng Sakila agar kita tidak mendapat kesalahan. Ya, siapa tahu berita ini penting. Ya, itu pasti penting, Thor. Ayo, kita cari Neng Sakila. Kentor, Mamut. Nah, itu dia Neng Sakila. Ayo kita ke sana. Bakalan kena marah nih, Thor. Hah? Masa Neng Sakila mengambil air sendiri? Alah, soal marah itu nanti. Kita sampaikan berita penting ini saja dulu. Baiklah. Kenapa aku juga tertidur tadi ya? Kalian terlalu. Sebenarnya masih mau kerja atau tidak sih? Masih, Neng. Masih, Neng, masih mau. Memangnya mencari pekerjaan itu mudah, Neng. Ya, memang kami bersalah. Nanti kami akan ambil air sebanyak-banyaknya, Neng. Ya sudah, cepat ini dibantu. Neng Sakila. Anu. Sebenarnya ada berita penting untuk diketahui oleh Neng Sakila. Berita apa? Apakah Kakang Permadi sudah datang? Bukan berita itu, Neng. Tapi berita soal gawat. Aduh, bagaimana ya, Mut? Katakan saja, Thor. Kau kan yang tahu. Kalian ini sebenarnya bagaimana sih? Menyampaikan berita saja bertele-tele. Maaf, Neng. Maaf. Isi beritanya saja, ya, Neng. Begini, Neng. Widura ada di Madangkara lagi. Apa? Widura di Madangkara lagi? Betul, Iya, Neng. Mau apa dia kemari lagi? Bukankah Kakang Permadi pernah mengatakannya? Iya, Neng. Kalau tidak salah, 3 purnama yang lalu meninggalkan Madangkara menuju Belambangan. Neng. Tapi kali ini pasti berbahaya. Karena seperti menyelidiki sesuatu. Dia menanyakan asal-usul Juragan Permadi segala. Dia tanya sama siapa? Sama kau atau Mamut? Sama Sumirah, penjaga kedai di sebelah sana, Neng. Saya sering makan di sana kan. Jadi saya bisa mendapatkan keterangan-keterangan tentang apa saja dari dia. Apa dia tidak berbahaya? Iya, sudah tentu membahayakan. Siapa tahu dia akan menyebar fitnah. Karena hatinya tentu masih dendam kepada Kakang Permadi. Kekasihnya telah jatuh di tangan Kakang Permadi. Benar juga kalau begitu, Neng. Siapa tahu dia akan menjatuhkan Juragan Permadi. Nah, sekarang kami telah siap melakukan apa saja perintah Neng Sakila. Apa kita bunuh saja? Sok jagoan saja kau. Kalian berhadapan dengan Kakang Widura. Tidak akan bertahan lama sampai 5 jurus. Untuk itu kalian kuperintahkan untuk datang ke Kuntala. Sampaikan suratku kepada Paman Juragan Gurinda. Akan aku buat surat itu. Aku harus melalui jalan
Kemana ya kalau mau menuju ke Kuntala? Aku belum begitu hafal jalan untuk menuju ke sana. Kenapa aku hanya jalan seorang diri? Aku harus menetapkan, harus melalui jalan yang ini. Ya. Diam. Kau jangan teriak-teriak terus. Kita kan sedang mencari jalan untuk menuju ke Kuntala. Kenapa berhenti, Kentor? Apa kau lupa jalannya? Bukan lupa, tapi kudaku berisik. Padahal kita kan harus berhati-hati. Jangan sampai ada orang yang tahu. Dari tadi tidak melihat bekas tapak kuda. Iya ya, mungkin dia tidak melewati jalan ini. Jalan ini kan untuk memotong. Iya ya. Agar kita cepat sampai ke Kuntala. Kalau begitu perhitungan kita tidak akan salah. Kitalah yang akan sampai terlebih dulu. Oh iya ya. Ya jelas. Kita itu kan sudah hafal jalan terpendek untuk menembus ke Kuntala. Juragan Permadi kan pedagang besar dan kaya raya ya. Dengan daerah mana saja sudah pernah dikenal dengan baik. Yang terakhir ini Madangkara. Untuk itu, jangan sampai perjalanan kita keduluan si Widura. Ayo, Kentor, kita pacu kuda kita. Apa kira-kira kau bisa mengalahkan aku? Kecil. Ayo kita coba. Ayo, Dan buru-buru. Awas, suratnya nanti jatuh. Kita kan bisa sia-sia saja sampai ke Kuntala kalau surat itu tidak bisa kita bawa. Beres. Ayo. Ya. Wah, di luar ada tamu, Kalantaka. Coba kau lihat. Baik, Juragan. Jalannya seperti Kentor sama Mamut, Juragan. Iya. Kalau begitu, biar saja masuk. Sampurasun. Sampurasun. Rampes. Loh, kamu, Tor? Mamut? Sini masuk. Pasti ada berita penting buat Kuntala. Benar, Juragan. Ini ada surat dari Juragan Sakila. Wah, gawat, Juragan. Iya. Apa yang gawat, Coba aku baca dulu. Kau sekarang tambah gemuk saja, Kalantaka. Juragan. Juragan Kalantaka. Tentu semakin enak ya. Ya begitulah. Yang penting dalam bekerja tidak selalu salah. Aku belajar dari kesalahan, Mut. Kalau belajar dari kesalahan, lama-lama memang bisa benar. Memang gawat kalau begini. Nanti aku akan atur semuanya. Jadi Widura itu akan datang kemari. Barangkali begitu, Tuan Juragan. Aku akan atur orang-orangku untuk menjadi penjaga penginapan. Aku kenal semua dengan pemilik penginapan di Kuntala ini. Dan aku pun akan atur orang-orangku untuk ke Bantam Kirang. Agar Widura tidak akan mendapatkan apa yang diharapkan. Wah, terima kasih sekali kalau begitu, Juragan. Satu orang itu memang usil. Tapi ya, ada kemungkinan dia itu kecewa. Kecewa? Kenapa? Karena Juragan Permadi berhasil merebut kekasihnya. Iya. Memang, semua itu sudah diatur. Kalian tidak usah banyak bicara. Aku sudah tahu semuanya. Soalnya kalau sampai asal bicara, kau akan menggagalkan rencana kami. Tahu kau, Kentor? Kau Mamut? Saya mengerti, Tuan Juragan. Iya, saya mengerti, Tuan Juragan. Untuk itu, kalian istirahat saja dulu. Aku akan segera mengatur orang-orangku.
kau boleh bicara-bicara dulu sama Kalantaka. Tentunya sudah lama kalian tidak bertemu, bukan? Terima kasih, Juragan. Tapi kami harus segera kembali ke Madangkara, Tuan Juragan. Apa kalian tidak ingin ngobrol-ngobrol terlebih dahulu? Terima kasih, lain kali saja. Soalnya di Madangkara sedang ramai. Sebentar lagi Juragan Permadi disambut oleh rakyat Madangkara atas kemenangannya menumpas pemberontakan di Kadipaten Pulungan. Ya, aku tahu semua itu. Sekarang di Madangkara telah dipasang umbul-umbul, bukan? Hah? Iya, Tuan umbul-umbul. Juragan sudah tahu. Apa yang terjadi di Madangkara, aku ini banyak yang tahu. Termasuk Widura itu kembali lagi ke Madangkara. Kalau berita ini baru saja aku terima dari kalian. Wah, kalau begitu Tuan Juragan banyak sekali orang-orang yang dipasang di Madangkara. Itu bukan urusanmu. Soalnya kau nanti tentu akan menyebarluaskan kerjaku itu. Nanti kau akan tahu sendiri, Madangkara itu akan menjadi apa. Hah? Sekarang aku belum bisa mengatakannya. Kalau akan terjadi perang besar, tolong Juragan, tolong kami diberitahu terlebih dulu. Soalnya kami akan pergi secepatnya dari Madangkara. Kalian tidak punya darah, tidak punya nyali. Pantas tidak diikut sertakan menyerang ke Kadipaten Pulungan. Wah, perang itu sangat mengerikan, Juragan. Lebih baik aman. Kita kan bisa berdagang secara bebas. Kalau kalian takut perang, tinggal saja di sini. Tidak usah ke Madangkara lagi. Apa? Kau ini belum tahu kerja di tempat orang. Dari dulu kan hanya ikut Tuan Juragan Gurinda. Lain dengan kami. Sudah beberapa juragan yang kami ikuti. Jadi satu juragan sama lainnya ada perbedaannya. Pokoknya kami harus secepatnya kembali ke Madangkara. Mungkin kalau Tuan Juragan Gurinda akan menulis surat sebagai jawabannya, akan kami tunggu, Juragan. Tidak. Aku langsung saja melakukannya. Tidak usah memakai surat, tapi langsung aku atur semuanya. Terima kasih atas berita yang disampaikan kepadaku. Ya, kami ini kan hanya melaksanakan tugas. Iya, kami ini kan cuma melaksanakan tugas. Iya ya, Mut. Iya. Kalau begitu, sampaikan saja salamku buat Sakila dan Permadi ya. Iya, Juragan. Akan kami sampaikan. Coba tenang dulu, tenang. Agar kalian tidak akan menemui kesulitan. Kalian akan aku pasang di mana sekiranya Widura itu akan masuk. Seperti di pasar, di tempat-tempat penginapan, dan di tempat-tempat tertentu. Paham semua? Paham. Nah, ingat. Jangan sampai ada yang mau menerima apapun dari dia. Dari Widura. Dengan ciri-ciri yang pernah aku katakan tadi, kau akan selalu mengingatnya. Orangnya tampan dan gagah. Besar tinggi, dan jangan lupa, di dadanya tumbuh rambut. Atau orang menyebutnya bulu dada. Dan ingat, jangan coba-coba membocorkan tugas ini. Aku sendiri akan selalu mengikuti semua gerak-gerik kalian. Apa ada yang bertanya? Tenang. Aku akan jelaskan lagi. Ya, dengar. Widura tentu orang yang cerdik. Dia tidak akan segan-segan mencoba untuk memberikan sesuatu kepada kalian. Tapi keterangan yang harus kalian katakan hanya satu. Tidak kenal dengan orang yang bernama Permadi. Titik. Juragan, saya usul. Apa? Bagaimana kalau saya diajak kencan? Ya, itu bisa saja terjadi. Tapi kau jangan sekali-kali menyerah untuk mengatakan selain dari yang aku katakan tadi. Mengerti? Mengerti, Juragan. Nah, untuk pekerjaan ini, kalian akan mendapat bayaran yang tinggi. Pokoknya, gagalkan semua usaha Widura. Kenapa Kalantaka kelihatan berbinar-binar?
Wah, rezeki Tuhan Juragan. Wah, habis mau ngantar barang, dikasih uang sama orang laki-laki yang berkuda putih itu. Gagah orangnya dan tampan pula. Nanti dulu. Duduk dulu Kalantaka. Kau ini bicara yang jelas. Kau telah bertemu orang yang menunggang kuda putih. Iya. Orangnya gagah dan tampan. Benar Tuan. Malah saya diberi uang. Padahal orang itu saya bohongi. Nah, kata Tuan kan begitu. Kalau ada orang yang menunggang kuda putih dan berwajah tampan, maka harus dibohongi. Itu bagus. Bagus sekali. Tapi kau tidak tanya siapa namanya. Wah, tidak Tuan. Tapi yang jelas orangnya kaya. Terbukti saya diberi uang. Nih, padahal saya mengatakan bahwa Kuntala itu sudah dilewati. Oh, ya. Kau temui orang itu di mana? Aduh, di mana tadi ya? Tuan, di mulut jalan yang akan menuju ke Kuntala itu. Oh, ya. Tapi sudah saya suruh kembali Tuan. Wah, dia senang sekali kelihatannya Tuan. Wah, itu namanya sudah dekat. Dia pasti akan kemari. Dan itu jelas, penunggang kuda putih dan wajahnya tampan dan berperawakan gagah, itu yang namanya Widura. Ayo ikuti aku. Aku akan memberitahukan kepada orang-orangku bahwa Widura sudah hampir masuk ke Kuntala. Ayo. Anku, kenapa jadi begini? Apakah keterangan yang baru saja aku peroleh itu palsu? Tapi kenapa aku jadi curiga kepada orang yang kelihatannya polos, bodoh, dan lugu itu? Wah, aku harus kembali ke arah semula yang tadi aku pernah tanya seseorang. Di sana aku akan mencari penginapan. Wah, ya, Kunti, begitu menggebu-gebu rakyat Madangkara menyambut pahlawannya ya, Kunti. Iya, aku sendiri heran. Begitu cepat berita kemenangan Permadi, sehingga rakyat Madangkara menyambut dengan hangat. Dan apakah Prabu Wanapati akan menepati janjinya? Akan memberikan tanda penghargaan kepada sepasang walet putih? Nanti waktu purnama penuh kan pelaksanaannya? Rencananya sih memang begitu. Rasanya capek ini hilang ya, Karnes? Iya, memang begitu. Kalau ada pasukan yang telah berhasil menang di medan laga, maka penyambutannya sangat meriah. Mereka seolah-olah menyambut hari esok yang cerah. Ya, setiap pemberontakan memang harus kita tumpas. Karena pemberontakan itu membuat suasana kerajaan tidak aman. Semua itu akan menghambat kemajuan. Terima kasih. Terima kasih. Kau benar-benar jadi terkenal di Madangkara ini, Permadi. Aku memang ingin menjadi seorang Madangkara sepenuhnya. Kunti, ayo kita ke pintu gerbang. Nanti kita pun harus menyambut mereka. Baiklah, ayo kita berpacu. Tidak usah mengikuti barisan ini. Kita ambil jalan lain. Ayo. Pagi-pagi aku sudah meneruskan perjalananku ke Kuntala. Aku semalam meninggalkan penginapan untuk menyelidiki asal-usul Permadi. Tapi tidak ada yang mengenalnya. Malah ada orang yang menunjukkan Permadi, tapi orangnya sudah tua sekali. Aku akan meneruskan perjalanan. Aku akan ikuti jalan ini. Lurus, terus. Di sana ada rumah-rumah besar. Berarti sudah masuk ke kadipaten yang baru. Nah, kau di sini dulu ya, Putih. Aku akan melihat rumah itu. Apa bisa untuk menginap nanti malam dan mencari keterangan? Sampurasun. Siapa yang di depan halaman ya? Sampurasun. Rabes.
Kisana seperti bukan orang Kuntala ya? Benar. Berarti di sini sudah Kuntala. Walaupun bicaranya tidak jelas, tapi aku sudah senang bahwa dia sudah menunjukkan yang sebenarnya. Kisana diam saja. Apa karena heran dengan bicara saya? Saya memang begini. Jadi maafkan saja. Silakan masuk. Apakah di sini tempat penginapan? Oh, bukan. Di sini rumah biasa. Ya, memang rumah ini besar. Nah, rumah besar begini juga boleh untuk menginap tuan. Iya. Tapi keamanan di Kuntala sini tidak bisa dijamin. Kadang-kadang ada saja perampok, pencuri. Wah, susah. Ya, memang keamanan itu penting. Saya belum tahu nama Bapak ya. Siapa ya? Orang-orang bilang saya sampai disebut Sumbing. Itu tidak penting, Pak. Saya masih bisa menerima keterangan Bapak yang jujur. Karena sudah mengatakan bahwa di sini Kuntala. Apakah gunanya berbohong? Siapa tahu pendatang baru itu memberi penghasilan buat saya. Kalau Kisana mau menginap di sini, tentu saya pun bisa memasakkan tuan. Oh iya. Ngomong-ngomong, siapa nama tuan? Saya Widura dari Blambangan. Ini orangnya. Iya, orangnya besar, gagah, tampan, kelihatannya orang kaya raya. Aku harus berhati-hati dan jangan sampai terlontar kata-kata yang tidak diinginkan Juragan Gurida. Ya, dia telah membayar aku agar jangan mematakan Permadi dari Kuntala. Ya, agar jangan mengatakan begitu untuk dibayar. Iya. Kenapa begitu aku menyebut namaku Widura? Aku hanya didiamkan saja. Seolah-olah ada yang disembunyikan. Tapi aku tidak boleh berprasangka jelek. Pak Sumbing. Iya. Apa yang bisa saya bantu Tuan Widura? Rasanya saya lebih pantas kalau menyebut Tuan Widura. Kalau pantas mendapat sebutan itu. Ya, sebutan bagi saya tidaklah penting, Pak Sumbing. Yang paling penting saya ini mencari yang namanya Permadi. Saya pernah bertemu dan bersahabat. Katanya dia dari Kuntala dan ciri-cirinya tampan dan gagah. Dia anak seorang saudagar kaya raya. Nanti dulu, mungkin bukan orang Kuntala. Bisa saja dia mengaku orang Kuntala. Karena sebenarnya di Kuntala ini tidak aman. Jadi Tuan Widura hanya ditipu. Memang di sini ada yang namanya Permadi, tapi orangnya sudah tua. Tukang membuat pisau dan golok, tapi tidak begitu terkenal. Apakah ada yang lainnya lagi, Pak Sumbing? Mungkin saya bisa dihantarkan. Saya naik kuda kok. Nanti kita berdua saja. Kalau perlu nanti kita sampai menginap di penginapan yang mahal. Pak Sumbing tentu senang kan? Kalau sudah saya temukan, nanti Pak Sumbing akan saya beri hadiah uang yang banyak. Kenapa begitu? Biarlah aku harus berbohong untuk mendapatkan keterangan. Memang kadangkala harus berbohong agar bisa tercapai sasaran. Kenapa kok diam saja? Tuan punya alasan. Apakah Permadi yang Tuan cari itu kenalan baru? Sudah lama Pak Sumbing. Dia mempunyai hutang yang banyak kepada saya. Untuk itu kalau bisa saya temukan, berarti uang saya akan kembali. Untuk itu Pak Sumbing nanti akan saya beri uang sebagai rasa terima kasih dan rasa senang saya. Jadi ada hubungannya. Maksud saya ada hubungan dagang dengan Tuan. Benar Pak Sumbing. Soalnya kedatangan saya ini mungkin saya tidak diinginkan oleh Permadi. Untuk itu bisa saja dia suruh orang-orang Kuntala untuk tidak menunjukkan di mana Permadi berada. Apa benar begitu? Kalau begitu, aku akan tanya sama Juragan Gurida. Kalau Permadi itu banyak hutang, tapi bagaimana ya? Terus tamunya aku tinggal seorang diri. Wah, masa bisa ketahuan nanti. Dikira aku sudah diatur. Bagaimana Pak Sumbing? Apakah Bapak berkeberatan? Kalau keberatan, saya akan mencari orang lain. Siapa tahu Kuntala ini masih ada orang yang mau menolong saya. Wah, tapi begini Tuan.
saya waktu ini ada acara. Ya. Tuan sebaiknya tinggal di rumah saja terlebih dahulu. Soalnya saya ada urusan dengan saudara saya. Saya masih akan menyelesaikan sengketa tanah. Tapi saya tidak punya waktu lagi, Pak. Kalau begitu silakan Bapak urus dulu tanah itu. Tuan mau tinggal di sini? Maksud saya nanti Tuan akan saya hantarkan. Tapi saya belum tahu nama permadi yang Tuan maksudkan. Ya, biarlah dulu. Nanti saya akan mencari keterangan tentang sahabatku itu. Yang penting saya bisa bertemu dan soal membayar hutangnya itu terserah kapan saja. Tapi hati-hati Tuan. Di Kuntala ini banyak pencurian dan perampokan. Sudah ya, saya akan pergi dulu. Baiklah. Rumah ini seperti tidak keruan, tidak bertuan. Bapak itu apakah pemiliknya? Atau mungkin hanya yang menunggu saja? Aneh, aku sudah mengadakan penyelidikan di pasar-pasar. Mereka semuanya menjawab tidak tahu. Tapi seperti ada sesuatu yang ditakutkan. Mereka kebanyakan gugup. Kalau akan kupaksa salah satu penduduk di sini, aku tidak akan bisa berhasil dengan baik. Hanya akan membuat keributan saja. Aku ingin usaha ini murni dan tulus. Aku harus hati-hati. Pintu jendela ini seperti tidak pernah dibuka. Memang seperti ada orang yang mendekati kudaku. Aku akan dekati dia. Hei, siapa kau? Kukira 2 jurus atau 3 jurus dia akan bisa kelumpuhkan, tapi masih bisa menghindar. Apa aku harus menggunakan tendangan berantaiku? Kenapa dia sama sekali tidak mengeluarkan suara? Aku akan pancing dia untuk bersuara. Hei, bisuka kau? Siapa kau? Jangan hanya diam. Aku akan menendang dengan caraku kalau kau tidak mau bicara. Ya. Aduh. Loh, kalau tidak salah, seperti suaranya Pak Sumbing. Tapi kenapa dia melawanku? Hei, Pak Sumbing! Aduh, ampun Tuan, ampun. Saya memang Pak Sumbing. Saya mohon maaf. Aduh, saya baru saja datang, tapi saya pun terlalu berani mencoba sampai di mana keberanian Tuan Widura. Ternyata Tuan seorang pemberani. Tendangan Tuan tidak bisa lagi saya elakkan. Seperti angin saja kecepatannya. Aduh, seperti tendangan berantai. Ampun Tuan, ampun. Kau kira aku ini penakut, Pak Sumbing? Kemarin, tadi siang, aku telah melacak mencari berita tentang Permadi, sahabatku itu. Tidak kutemukan. Mereka semua mengatakan tidak tahu, tidak kenal, dan malah ada yang salah kasih tahu. Karena Permadi yang dikenalnya dengan aku adalah tua. Dan Juragan Jengkol, orang tua itu tidak begitu mengurus badannya. Wah, Permadi Juragan Jengkol itu banyak istrinya, Tuan. Tuan pasti heran, karena di sini yang namanya jengkol itu seperti makanan utama. Ada yang sampai memilih jengkol daripada daging. Iya ya, tapi tentu saja itu orang-orang pinggiran Kuntala. Iya, itu bisa saja terjadi. Ayo kita masuk saja. Kasihan kudaku. Kalau malam ini tidak bisa tidur, soalnya besok akan aku pakai untuk mencari di daerah kota dekat Kadipaten Kuntala. Baiklah Tuan, kasihan kudanya. Ternyata kuda Tuan sangat pandai. Saya dekati, dia sudah meringkik seperti memberitahu tuan rumah saja. Semua itu karena latihan. Mari Pak, tadi aku tidak melewati pintu depan atau pintu belakang. Wah, kalau begitu Tuan lewat jendela. Tuan ini benar-benar cerdik. Seolah-olah sudah tahu bagaimana mengatasi perampokan dan pencurian. Iya. Itu kan hanya main-main saja, Pak Sumbing. Iya.
Itu namanya bagus sekali. Kau di tengah malam begini mau datang ke rumahku. Bagus. Kau benar-benar orang yang cerdik. Tapi, Juragan, Widura itu juga lebih cerdik. Waktu saya coba mendekati kudanya, kudanya mengeluarkan suara, Tuan. Kau ini, itu namanya meringki. Terus bagaimana? Dia mendekati kudanya dan membentak saya dan menyapa, tapi saya diam saja. Dia langsung menyerang saya. Untuk beberapa jurus saya masih bisa mengelak. Dia terus menggunakan tendangan berantainya. Wah, saya jungkir balik, Tuan. Tendangannya seperti angin saja. Saya tidak bisa mengelak dan membalas serangannya. Itu biasa. Apa dia tidak curiga apa yang sedang kau lakukan, ha? Kelihatannya tidak, Juragan. Tapi ramuan yang seharusnya saya berikan kepada kudanya belum jadi saya masukkan ke dalam mulutnya. Sudah keburu ketahuan, malah diajar dengan tendangan berantainya. Aduh. Semua itu memang memerlukan pengorbanan. Tapi kau tolol. Goblok. Percuma saja aku bicara muluk-muluk, ha? Ternyata hasilnya nol besar. Memasukkan ramuan ke dalam mulut kuda saja tidak bisa, ha? Maafkan saya, Juragan. Maafkan saya. Baik. Widura harus dicoba. Tapi jangan sampai ada kesan bahwa orang-orang itu suruhanku atau suruhan Permadi. Pura-pura mereka menamakan dirinya perampok. Dan juga kau nanti berpura-pura akan dirampok. Baiklah, Juragan. Tapi yang jelas saya sudah menceritakan keadaan Kuntala. Ya, Kuntala tidak aman. Banyak perampokan dan pencurian. Bagus. Teruskan. Dan kau juga harus mengawasi orang-orangku. Untuk itu, kau harus selalu melapor padaku. Beres, Juragan. Yang penting kan saya bisa memberi hasil kepada keluarga saya. Jangan khawatir. Ini uang untuk keperluanmu. Jangan sampai lepas kendali. Dan jangan sampai kau ingin menerima suap dari Widura. Percayalah, Juragan. Saya akan tetap setia pada janji. Bagus. Nih, uang yang kau terima. Ya, itulah Permadi. Kita harus secepatnya mengadakan tindakan. Salah satunya, aku sudah memerintahkan Kentor dan Mahmud untuk pergi ke Juragan Gorinda. Widura, kau memang sangat cerdik. Tapi ayo kita buktikan siapa yang akan menang menghadapi kenyataan ini. Terus apa yang harus kita lakukan, Permadi? Kita juga harus mengawasi gerak-gerik Pentar. Dan aku akan menyuruhmu untuk pergi ke Bantam Kirang. Sampaikan suratku untuk orang-orang kaya raya di Bantam Kirang, agar mereka mau mengakui bahwa aku orang Bantam Kirang, bukan orang Kuntala. Mereka pun akan senang karena sebentar lagi aku akan diangkat sebagai warga kehormatan Madangkara. Benar, Permadi. Itu gagasan yang baik. Widura sekarang tentu sedang mencari keterangan tentang kau. Dan selanjutnya akan pergi ke Batam Girang. Untuk itu, kita harus membentengi terlebih dulu. Sekarang kita bagi waktu. Kau mendekati keluarga keraton, dan aku yang akan pergi ke Bantam Girang. Baiklah. Agar kita selalu terkesan dengan baik di mata keluarga keraton, termasuk Bentar. Laksanakan rencana itu dengan baik. Iya. Sampurasun, Rampes. Sudah hilang capeknya? Kok cepat-cepat datang kemari? Sebenarnya masih capek, tapi ada keperluan sedikit. Soal apa itu? Mungkin aku bisa membantu. Bukankah begitu, Sakila? Iya, Kakang Permadi. Jangan sampai Kak Garnis ini bersedih. Aku tidak mengerti kenapa Kakang Widura datang lagi ke Madangkara. Apa kau sudah tahu? Iya, aku sudah tahu dari Sakila. Kebetulan Sakila pernah bertemu muka dengan saudara Widura. Apakah kau tahu punya kepentingan apa datang ke Madangkara lagi? Iya, sudah. Tapi soal itu tidak usah kita pikirkan. Yang benar itu akan benar, dan yang salah itu akan salah. Kau boleh buktikan kata-kataku ini, bahwa aku adalah orang Bantam Girang. Dan kepentingan saudara Widura tidak jauh dari hal itu.
ingin menyelidiki asal-usulku. Ya, dari sikapmu tidak sedikit pun gelisah, Permadi. Kau percaya bahwa usaha Kakang Widura tidak akan berhasil? Ya, tadi sudah aku katakan bahwa yang salah itu pasti akan salah, dan yang benar itu benar. Baiklah, untuk itu aku datang kemari, agar kau bersiap-siap, karena akhirnya hal ini sampai ke hadapan Rai Prabu Wanapati. Aku tetap berpihak pada pendirianku. Kau tidak perlu cemas. Kau harus bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah. Apakah Kak Garnis tidak mempunyai pendapat lain tentang Kakak Widura? Apakah bukan hanya membuat fitnah? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bagaimana pendapat Kak Garnis? Ya, kalau penyelidikan Kakang Widura tidak benar, tidak mendapat hasil, maka itu akan menjadi fitnah. Tapi kalau Kakang Widura bisa membuktikan, maka Permadi bisa menjadi musuhku, karena aku adalah orang Madangkara. Berhenti. Kalian kelihatannya sedang kebingungan. Kalian telah memasuki wilayah kami. Di malam hari. Kami ini para perampok yang tak segan-segan untuk membunuh manusia macam kalian. Kami tidak akan berbahasa-basi lagi. Di depan sudah dikatakan bahwa kami ini para perampok. Sudah tahu bukan apa yang harus kau kerjakan demi keselamatan kalian? Tuan Widura, bagaimana tindakan Tuan? Sudah dari tadi kan saya katakan, kalau pulang terlalu malam, kita akan menemui kesulitan. Tenanglah Ranti. Aku tidak akan melepaskan apapun yang kumiliki. Baik itu kuda, perhiasan, dan pedangku ini. Apalagi kau, yang sudah seharusnya aku lindungi. Hai tikus, kenapa kau tidak menjawab omonganku? Malah bicara sendiri. Apa harus aku paksa untuk bicara? Hei Putih, ada tugas buatmu. Ayo Putih, terus lepaslah yang perutnya gendut. Kurang ajar. Para perampok belum pernah berkalahi lawan kuda. Nggak taunya pinter juga kuda putih itu. Bagaimana kalau aku gunakan pedang ini? Itu orangnya sudah mulai menggunakan senjata tajam. Apa tidak kasihan sama Putih kalau sampai terbabat kakinya? Ajar. Aku akan beri isyarat kepada kudaku untuk menemani kamu. Aku akan hajar para perampok itu. Ya, pedang ini, mereka akan lari terbirit-birit. Seharusnya aku membantu kelancaran tugas para perampok itu. Kenapa aku jadi alasan? Aku jadi kasihan sama Tuan Widura. Perasaan kewanitaanku tidak bisa bicara begitu. Wah, bagaimana nanti kalau aku dilaporkan kepada Juragan Gurinda? Ternyata akhirnya kau maju sendiri. Kau tidak tega melihat kudamu kehilangan kaki-kakinya. Tutup mulutmu. Tidak usah banyak bicara. Ayo, apa yang kalian kehendaki? Majulah bersama. Aku putuskan kaki-kakimu. Ha? Aku akan menggunakan tendangan berlantaiku. Iya, Bapak. Kurang ajar. Aku tidak sempat mengelak sama sekali. Aduh. Apalagi untuk membalas menyerang. Kali ini musuhku benar-benar pilih tanding. Harus diperhitungkan. Kau sudah bisa merobohkan beberapa anak buahku. Ayo, kita adu kekuatan. Aku tidak akan menggunakan pedang ini. Aku pun tidak akan menggunakan pedang ini. Aku simpan saja di sarungnya. Tapi Tuan Widura tidak gegabah karena pedangnya tidak dibuang. Tidak seperti perampok itu. Wah, benar-benar cerdik orang ini. Kakak Muka sudah jatuh. Belum kawan-kawannya yang lain. Kenapa tidak diperintahkan mundur saja?
Aduh, tendangannya benar-benar di setan anak muda itu. Aku biarkan mereka meninggalkan tempat ini dengan puas. Aku tidak akan mengganggunya. Tuan Widura hebat. Semua perampok sudah lari tunggang langgang. Kenapa tidak satu pun dicederai atau ditahan? Tidak perlu itu. Mereka pun butuh hidup yang layak, bukan? Hanya belum mendapatkan jalan keluarnya saja. Mereka pun tidak akan bertindak sendiri-sendiri. Jadi, maksud Tuan, mereka itu ada yang menyuruh? Ya, tapi aku sendiri tidak tahu siapa yang menyuruh mereka. Mereka hanya diperalat saja. Kalau warga Kuntala ini bisa bersatu, gerombolan perompak itu tidak akan bisa merajalela seenaknya. Sudahlah, Tuan. Sekarang kita kembali saja ke penginapan Pak Sumbing. Kita istirahat dulu. Besok bukankah masih ada perjalanan yang masih panjang? Benar. Mungkin aku akan meninggalkan Kadipaten Kuntala ini. Kadipaten yang penuh dengan teka-teki. Aku akan menuju ke Bantam Girang. Apakah benar Permadi itu berasal dari Bantam Girang? Oh, jadi besok Tuan akan menuju ke Bantam Girang. Apa aku boleh ikut? Apa tidak ada yang marah seandainya kau bersamaku? Siapa yang harus marah? Aku sudah katakan, hidupku bagai burung yang bisa terbang kemana aku suka. Kita bertemu hanya kebetulan saja. Mungkin selama hidup akan sekali ini bertemu. Karena kau sendiri orang Belambangan yang jauh dari Kuntala ini. Sedangkan aku sendiri tidak punya tempat yang tetap. Baiklah, kita bicarakan nanti saja setelah istirahat di tempat penginapan. Sekarang kita pulang. Putih, kemari! Ayo, naik ke punggung kudaku. Aku di depan, kau di belakang. Hop, hiat! Hop, ya. Putih, kita kembali ke penginapan. Memberitahukan bahwa di Kuntala ini tidak aman. Banyak perampok dan banyak pencuri. Kalau hanya berita tentang tidak amannya di Kuntala, sudah banyak yang menceritakan. Tapi berita itu tanpa kenyataan, Juragan. Kami tanpa memberitahukan kepada dia. Tapi langsung saja kami merampok, walaupun hasilnya kosong. Dan kami harus babak belur, Tuan. Siapa yang di luar? Coba salah satu di antara kalian lihat ke sana. Baik, Juragan. Oh, kau Ranti. Ayo masuk, masuk. Terima kasih, Juragan. Wah, ini Kakang Wangkil dan Kakang Wungkal ada di sini. Tidak bisa jadi perampok saja, membuat kelompok perampok. Wah, orang yang kau temanin itu hebat. Dia mempunyai tendangan yang berantai, Ranti. Kami benar-benar tidak bisa mengelak dan menyerang.